adalah pertemuan minggu keempat mata kuliah pemrograman web lanjutan. Jadi di pertemuan 4 ini kita akan belajar tentang body parser dan content type di Express ya. Nanti saya akan mendemokan bagaimana body parser ini bekerja dan bagaimana content type ini hubungannya dengan form request yang nantinya bisa disubmit dari sisi klien ya, dan kemudian kita juga bisa mengirimkan atau mengatur content type saat mengirimkan respon ke klien. Oke, jadi sebelumnya saya akan membuat satu buah project npm ya, seperti minggu-minggu sebelumnya. Ada folder baru di sini. Oke, kita init terlebih dahulu project npm ini. Oke, kemudian kita install library Express, kemudian NodeMoon, kemudian ini aja dulu ya, Express dan NodeMoon. Ini cara kita menginstall lebih dari satu library, bisa langsung dituliskan seperti ini. Jadi dia akan menginstal Express dan NodeMoon berbarengan. Oke, sambilan menunggu. Ya, jika proses instalasi telah selesai, kita perlu menambahkan satu script di sini untuk mengeksekusi file index.js kita yang nantinya akan digunakan ya. Jadi node module sudah di-create ya, NodeMoon Express sudah di-install. Kemudian kita siapkan satu file index.js yang isinya adalah ya aplikasi yang akan kita buat ya. Express up, kemudian Express, oke. Kemudian kita coba pakai di port 3000 ya. Oke, lalu ya ini kalau kita lihat di browser port 3000 belum jalan. Oke, belum kita start tadi ya. Oke, jadi kita start terlebih dahulu dengan cara npm start, karena kita cukup menggunakan npm start saja karena startnya ini sudah kita daftarkan di script di sini, yaitu NodeMoon index.js, yaitu jika npm start jalan, dia akan execute perintah ini, NodeMoon index.js. NodeMoon itu sendiri sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, adalah satu library yang kita pakai untuk secara otomatis merestart server saat ada deteksi adanya perubahan dalam file index.js ini, sehingga kita tidak perlu dengan manual merestart server jika melakukan perubahan terhadap file ini. Seperti ini ya, simpan ya, restart server. Oke, sekarang server kita harusnya sudah berjalan dengan normal. Localhost 3000. Oke, masih belum. Oke, karena belum dibuat request-nya ya. Oke, jadi kemudian kita daftarkan beberapa root di sini. Misalnya root untuk untuk get request misalnya seperti ini. Oke. Ya. ini sudah pernah saya jelaskan mengenai ini ya. Mengenai root ini. Jadi untuk sekarang ini ya, server kita sudah berjalan dan hanya ada satu routing di sini yang sudah kita daftarkan. Oke. Tapi karena hari ini topiknya adalah tentang body parser, oke, saya langsung masuk ke topik body parser. Jadi begini,
saat kita membuat satu request di Express.js ini, misalnya terutama request post misalnya, ya request post kita gunakan untuk biasanya menghandle atau menerima request berupa post dari form di sisi klien. Jadi misalnya klien itu melakukan penambahan data, edit data, gitu ya, melalui form di HTML misalnya ya dari sisi klien. Apakah misalnya login, register, apapun yang berhubungan dengan form dan itu ada melibatkan input data di sana, saat mereka mensubmit data ke server, tentunya itu bisa melalui via post request. Nah, di sisi server kita menyediakan satu mekanisme routing untuk menghandle request tersebut, untuk menangani request tersebut dari sisi klien. Misalnya si user ingin menambahkan data, gitu ya, ingin menambahkan data, atau si user ingin melakukan registrasi misalnya, ya, register gitu, oke, dari sisi klien, ya. Kemudian kita dari sisi server harus menyediakan satu routing register misalnya. Jadi user klien kalau ingin melakukan registrasi, mereka harus mengirimkan post sejumlah data ke URL localhost 3000/register. Oke. Lalu nanti di sini kita akan menghandle data yang dikirimkan dari sisi si user tersebut. Oke. Untuk menangkap request dari user, kita bisa mengaksesnya melalui rect.body biasanya. Rect.body isinya adalah semua data request yang dikirimkan dari sisi user atau dari sisi klien. Namun, permasalahannya yang muncul di sini adalah saat kita tes misalnya submit data ke URL atau routing register ini via Postman misalnya saya post satu data di sini via Postman menggunakan row request misalnya email ya, kalau user melakukan registrasi misalnya kan dia mengisi email, name misalnya, namanya misalnya, kemudian dia mengisikan address misalnya gitu ya, alamat misalnya ya, kemudian alamatnya misalnya kita buat di sini Medan gitu ya. Oke. Nah, misalnya ini data yang ingin di-post ke localhost 3000 register oleh si user yang melalui form, tentunya nantinya kalau di web gitu ya, melalui form ya. Ini kita melakukan testing saja via Postman. Oke, data yang disubmit itu misalnya JSON dalam format row JSON. Jadi jika kita send data ini ke server, ya kita lihat di sini yang terjadi memang tidak ada error, ya status oke, 200 oke dengan waktu 3 milisecond. Namun saat kita console log atau kita send rect.body-nya, kita send rect.body-nya ini tidak dapat. Harusnya dari sini muncul rect.body-nya, yaitu semua data yang diinput tadi. Tapi ini tidak ketemu ya. Ini karena server kita belum bisa menangkap data row JSON yang dikirimkan oleh user ini. Ya, server kita belum bisa menghandle-nya. Ya. Kalau kita lihat dari konsol di sini, console log, ya, kita bisa lihat console log di sini. Ya. Oke, ini console log-nya. Kita lihat pertama request header. Artinya request header ini adalah permintaan header dari sisi user. Ya. Header request yang dari sisi user
Si user dia mengirimkan data ini tadi ya melalui header, content type-nya application JSON. Jadi format data dia yang dikirimkan adalah JSON. Kemudian melalui user agent Postman runtime version 728.3 dan segala macam request header lainnya ini. Kemudian dari sisi server merespon, tentunya merespon. Oh ya, ini request body ya. Nah, request body ini adalah data yang dia submit ini. Inilah data yang dia submit ke server, atau kita sebut ini sebagai payload-nya. Jadi ada body, ada header. Header ini automatically di-generate oleh Postman, atau kita bisa juga mengaturnya dari sini. Kita juga bisa mengaturnya dari sini, tapi ini otomatis di-generate secara secara otomatis begitu ya oleh si Postman, sehingga jadilah seperti ini ya hasilnya. Kemudian dari sisi server, yaitu tadi server yang kita buat di Express tadi, Node.js kita di localhost 3000 juga merespon dengan header seperti ini. Ya, kita meresponnya dengan header X. Kita membuatnya tadi kan pakai Express ya. Kemudian ini jam, waktu, tanggalnya, dan header lainnya. Kemudian respon body-nya kosong atau undefined, tidak ada karena kita belum bisa menangkap kiriman body dari sisi si user. Belum bisa kita tangkap, artinya ini masih undefined variabel ini. Ya. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, tidak hanya dengan menggunakan row JSON, misalnya kita pakai www form URL encode, misalnya nggak bisa juga. Coba kita tes. Misalnya user submit email, kita coba sekali lagi via form URL encode ya. Tadi via row JSON nggak bisa, row JSON tidak jalan tadi ya. Kita coba sekali lagi via form URL encode. Send juga sama, nggak jalan juga. Kita lihat di console log. Kita lihat di console log. Respon headernya oke, respon body-nya juga masih kosong. Artinya belum bisa jalan dengan baik servernya. Jadi untuk masalah yang seperti ini disediakan satu library namanya body parser ya, atau body parser, yaitu kita harus mampu di server kita harus mampu memparsing request body ini ya. Artinya ini harus bisa diparsing dalam format JSON sehingga bisa ditangkap dengan nilai objek di sini. Caranya ya const body parser sama dengan required body parser. Oke, seperti ini. Kemudian kita supaya semua post request itu bisa menghandle atau bisa memparsing request body dari user, kita tambahkannya di middleware. Oke, kita tambahkan di middleware di sini. Oke, up use body parser.json. Oke, seperti ini. Oke, ini tujuannya adalah semua request, apakah terutama di post lah pastinya. Kalau kita punya banyak post nanti di sini, banyak post request, apakah register, login, apakah dan lain-lain sebagainya, semua yang berhubungan dengan post request, body-nya jika ada body-nya akan diparsing terlebih dahulu. Oke, sehingga kemudian bisa ditangkap dengan menggunakan variabel rect ini atau request.body. Oke, kita lihat sekarang jika kita kirim melalui row JSON send. Nah, sekarang kita bisa lihat dia sudah bisa muncul di sini. Artinya kalau kita lihat di respon header. Di respon header sudah muncul content type-nya application JSON, dan respon.body-nya juga sudah dapat. Application JSON dari respon header ini secara otomatis dideteksi
karena kebetulan yang kita send sebagai respon adalah file JSON, format JSON. Karena yang kita send di sini adalah formatnya JSON, maka header-nya secara otomatis mendeteksi bahwa ini adalah konten yang tipenya adalah JSON. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga di dalam request header. Ini tadi kan respon ya, ada respon, ada request. Request dari user atau dari klien, respon dari server. Oke. Juga dari sisi request dari sisi klien, ya ini kan tadi yang dikirim raw JSON ya. Maka di sini dideteksi sebagai tipe kontennya ini adalah JSON. Oke. Nah, ini satu kasus sudah solve ya, sudah kita pecahkan, yaitu kita sudah bisa memparsing body JSON dari request si user gitu ya. Nah, kalau tentang body parser ini sendiri lebih lanjutnya bisa dilihat di sini di package body parser. Body parser ini kosong ini. Oke. Ya. Nah, lebih lanjut bisa dilihat di sini. Ya, di Express.js versi lama, body parser ini adalah bagian darinya, bagian dari Express.js. Saya tadi nggak install lagi kan, langsung pakai saja. Nah, untuk Express.js atau Node.js versi terbaru nanti, body parser ini sudah terpisah. Artinya, jika di tempat kalian setelah mencoba script ini, body parsernya error, error, bisa jadi Node.js atau Express.js-nya itu versi baru, maka body parser tidak lagi include di dalamnya, maka yang perlu kita lakukan adalah kalian harus install dulu body parsernya. Caranya ya tinggal npm install body parser, itu saja. npm install body parser, atau coba saya install aja supaya coba kita lihat di package JSON ini kan nggak ada body parser di sini. Karena dia bagian dari Express. Ini untuk Express versi 4.17.3 dia masih di dalam Express ya, tadi parsernya itu. Kalau kita mau install juga secara terpisah juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Kemudian ya itu tadi tentang body parser. Bagaimana kita memparsing JSON request sehingga bisa ditangkap di sini ya, di sisi server sebagai requested body. Yang kedua, masalahnya sekarang adalah begini. User itu bisa mempost data, nah misalnya dari pakai form tadi ya, dia bisa mempost data dari form. Kalau dia mempost data dari form, ya kayak misalnya HTML gitu ya, form kemudian di dalamnya ada input type email, input type text gitu ya, semacam kode HTML yang sudah pernah kita pelajari terlebih dahulu di semester sebelumnya. Nah, itu namanya form request. Form request. Maka jika disubmit datanya melalui form request, di server content type-nya nanti dibaca sebagai URL encode. Namanya URL encode. URL encode. Nah, jika request yang dilakukan dari sisi user adalah form URL encode, ya. Contohnya misalnya begini, kalau yang form URL encode. Kita submit datanya tidak dari row. Kalau dari row JSON ini dari script ya, dari script JavaScript, misalnya dari fetch, request, nah itu bisa langsung dari row JSON. Tapi kalau disubmit datanya dari form HTML misalnya, ya, input tipe email, input type text, input type
text area misalnya begitu dari form biasa. Itu content type yang dikirim nanti adalah www form URL encode. Oke. Jadi kalau kita send ini ke server, masih error di server kita. Ya, ini headernya adalah ini dia, application x www form URL encode content type-nya. Oke, kalau yang tadi sebelumnya kan application JSON. Nah, kalau sekarang form URL encode. Oke, dari sini kita submit dari form URL encode. Nah, kalau yang form URL encode nggak jalan. Oke, body-nya nggak dapat, kemudian respon header-nya juga masih format sebelumnya, ini masih JSON. Harusnya di sini kan URL encode ya. Oh, di ini di request header, coba kita lihat di request header. Request header, begini dia. Form URL encode. Oke. Jadi untuk yang form URL encode kita juga harus bisa menghandle request ini di server kita. Cara menghandlenya juga bisa memanfaatkan body parser ini. Kalau kita lihat di bagian body parser di bawah sini. Oke. Nah, kalau yang kita pakai tadi, yang body parser.json ini return middleware that only parse JSON and only add request. Jadi dia hanya memparsing JSON data saja melalui apa tadi middleware ya. Kemudian kalau yang URL encode ada tambahannya lagi. Kalau yang URL encode contohnya misalnya oke, ini dia body parser URL encode. Ini yang URL encode. Ini yang body parser.json. Oke, kita harus buat dua-duanya supaya server kita lebih reliable dalam menangani request post ini. Oke, ini yang URL encode, yang atas ini tadi yang JSON ya. Oke. Use body parser URL encode. Oke. Sekarang kalau kita melakukan post request ke server ya, melalui URL encode, yaitu melalui URL encode yang ini. Coba kita tes. Nah, sudah bisa dihandle oleh server kita. Sudah bisa dihandle, dia mereturn JSON. Ya, ini kan JSON nih. Request-nya adalah URL encode. Oke, URL encode karena dari sini kita post. Sedangkan respon header-nya adalah JSON. Content type-nya. Ya. Seperti itu. Ya, seperti itu cara kita menghandle request body dari user ya, atau dari klien. Ya. Kemudian coba kita lihat dari tutorial di sini juga, ya ini juga sama ya. JSON. Oke, kalau ini dia memparsing. Kalau ini contohnya apa bedanya ini dengan punya kita? Kalau ini dia nggak pakai di middleware, dia pakainya nih di specific routing, di routing yang spesifik. Ini hanya dipakai URL encode parser ini hanya dipakai di login saja, di routing yang login saja. Kemudian di routing yang API/user dia pakai yang JSON parser. Nah, boleh seperti ini, nggak masalah. Artinya di sini dia JSON parser, di sini dia pakai URL encode. Ada dua request, ada dua routing yang berbeda. Di sini dua-duanya post ini, tapi yang satu URL encode, yang satu via JSON parser. Nah, sedangkan yang punya kita menggunakannya di middleware. Middleware berarti semua kena atau semuanya bisa dihandle sama dia
Nah, ya tergantung kasus. Kalau kita mau pakai di spesifik routing seperti ini juga boleh. Ya. Oke, berikutnya setelah kita bisa menghandle body, ya kita kemudian bisa melakukan apa namanya, melakukan manipulasi data. Berikutnya setelah user mensubmit, kemudian ya kita menyimpan data, apa namanya, menyimpan data request body dari user ini ke database. Apakah kita edit, kemudian kita simpan ke database dan kemudian ya, kirimkan email welcome email ke si user yang baru mendaftar tersebut dan sebagainya. Yang penting sekarang server kita sudah bisa menangkap inputan yang dilakukan oleh user tersebut gitu. Kemudian lagi, nah itu tentang body parser. Ya. Lebih lanjut tentang apa body parser URL encode, kemudian ini kenapa false, itu bisa dibaca di sini. Contoh misalnya yang body parser ini ada opsional di dalam. Contoh yang body parser.json ada opsional di dalamnya. Yang tadi kan kita nggak pakai, kita hanya pakai json.json saja. Sedangkan di dalam ini sebenarnya ada parameter yang bisa kita sertakan. Contoh misalnya inflate bisa kita set true, limit bisa kita atur apakah 100 KB, 200 KB gitu ya. Kemudian reviver, streak ini bisa kita atur. Ya, contoh misalnya kayak ini limit ini 100 KB. Jadi artinya si user hanya bisa mensubmit data maksimal 100 KB. Nah, itu artinya ini kan default ya, defaultnya 100. Jika datanya terlalu banyak, bisa saja misalnya datanya ada banyak sekali, ada nama, email, address, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, terlalu panjang, dan data yang di sini juga terlalu panjang, kan bisa aja dia submit seperti misalnya kita submit status di Twitter dibatasi sekian karakter gitu ya, karena itu harus dibatasi, harus dilimit. Dan di sisi server mereka juga telah melimit itu. Apakah melalui cara seperti ini bisa kita limit? Ya, jadi user itu tidak bisa mensubmit di luar dari limit yang kita atur. Gitu. Kalau kita mau ngatur limit, kalau kita nggak mau atur berarti ya defaultnya 100 KB. Nah, seperti itu. Dan beberapa opsi-opsi lainnya yang bisa kita atur juga di sini. Ya, begitu juga dengan body parser.row, kemudian body parser.text, body parser. Ya ini kalau .text berarti jika si user mensubmit data berupa teks gitu ya, yang kemudian kita mau parsing data teks tersebut. Kalau ini URL encode, ya, dari URL encode juga sama gitu, ada option yang bisa kita gunakan ya, di dalamnya ya, termasuk juga tadi limit juga bagian salah satunya gitu ya. Nah itu tentang body parser URL encode. Ada .text, ada .row, ada .json. Kemudian setelah body parser ini, hal berikutnya adalah content type tadi ya, walaupun tadi sudah saya singgung ya tentang content type ini. Jadi content type itu adalah tipe konten yang di request oleh si user dan yang kita respon dari sisi server. Ya, dari sisi si user ada content type-nya. Kalau dia mensubmit data dari form ya kayak form HTML gitu, itu namanya content type-nya form URL encode. Default-nya itu, walaupun sebenarnya si user juga bisa menggantinya dengan content type yang lain gitu. Dan di sisi server kita harus mampu menangkap data kiriman oleh si user tersebut, apakah dia mengirim datanya dari tipe konten JSON atau dari tipe konten yang
form URL encode, atau dari tipe konten yang berupa teks, atau dari konten yang berupa HTML misalnya, ada banyak. Nah, kita bisa menghandle itu dari sisi server. Kemudian yang kedua adalah setelah kita bisa menangkap konten dari kiriman atau request klien atau user, berikutnya adalah kita memberikan respon ke si user. Kembaliannya apa gitu kan, kita merespon request dia minta, terus kita respon. Nah, respon yang kita berikan ke klien atau ke user itu juga mengandung header yang di dalamnya adalah salah satunya tipe konten juga ada, ya, konten type-nya. Kita bisa merespon dengan teks, kita bisa merespon dengan JSON, kita bisa merespon dengan gambar, audio, video, file, dan lain sebagainya. Jadi konten type ini sangat beragam, banyak sekali jenisnya gitu. Ya, jadi konten type tadi saya baca di misalnya sini bisa kita respon dengan HTML, JSON, gambar misalnya, dan lain sebagainya. Hanya beberapa contoh saja. Ya, kalian bisa cek di dokumentasinya Express, nanti ada banyak lagi konten type itu. Nah, yang kita lakukan tadi adalah kita meresponnya dengan request body-nya itu sendiri. Jadi si user, si klien tadi kan mensubmit data ini. Ya, kita meresponnya dengan data submitannya dia itu juga gitu. Makanya di sini yang muncul adalah data submitnya dia juga, tapi dalam format JSON. Ya. Kenapa sudah dalam format JSON? Karena data yang dia submit ini sudah kita parsing ke JSON melalui ini tadi. Kita parsing jadi data JSON, dia dibaca sebagai data JSON. Kita juga bisa meresponnya dengan konten tipe yang lain gitu. Konten tipe yang lain, misalnya kita respon dia dengan konten tipe res dot. Kita ubah dulu konten tipenya, misalnya kita ubah dia dengan HTML misalnya. Ya. Atau teks misalnya gitu ya, teks plain atau teks aja juga bisa sih. Misalnya jadi teks dia, bukan jadi JSON gitu. Sehingga waktu kita lihat di sini, ya, waktu kita lihat di, coba saya clear, close, oke. Jadi kalau kita send lagi, walaupun di sini masih pakai form URL encode send, tapi responnya ini nggak lagi JSON, ini responnya teks ini. Dari mana saya tahu ini teks? Yang pertama, ini berubah jadi teks. Opsi ini berubah jadi teks, walaupun bisa kita ubah lagi ya, tapi waktu saya submit, dia langsung jadi teks. Yang kedua, kalau kita lihat di console log, respon headernya adalah text plain. Sedangkan request headernya adalah URL encode. JSON-nya mana? JSON-nya nggak ada. Kenapa dia berubah jadi teks? Karena di server kita meresponnya dengan teks. Diubah dulu responnya ke teks, kemudian dikirim. Sehingga apa yang dikirimkan di sini sudah menjadi teks sekarang, bukan lagi JSON. Kalau misalnya di sini saya ubah dia menjadi HTML, ya, oke. Kalau saya ubah jadi HTML, maka yang direspon adalah HTML, format konten tipenya. Nah, dengan cara ini, ya, dengan cara kita bisa mengubah konten type seperti ini, maka coba kita lihat di respon header. Ya, respon header sekarang sudah jadi teks HTML, bukan lagi teks plain atau bukan lagi JSON, melainkan sudah HTML karena sudah saya ubah di sini. Nah, dengan cara seperti ini, maka artinya kita bisa bisa mengenerate halaman HTML dari Node.js ini. Artinya, misalnya begini.
atau mengirimkan file HTML ke si user. Misalnya seperti email. Misalnya kan kita sering dapat email, tapi emailnya itu bukan teks, dia berupa HTML. Ada warna, ada font besar, ada font kecil, ada bold, ada italic gitu ya, kayak semacam semacam file HTML kemudian dalam format email gitu ya, di dalam email kita itu dalam format HTML gitu ya, ada gambar juga di dalamnya kan, itu ya biasa email. Kalau kita dapat email biasa kan seperti itu. Sekarang ini itu bukan teks tapi itu adalah HTML. Jadi email yang isinya adalah sebenarnya itu HTML. Nah, itu bisa kita lakukan dengan mengubah konten type seperti ini. Ya tentunya di sini yang kita kirimkan nggak ini, yang kita kirimkan misalnya ya teks HTML gitu, seperti teks HTML biasa gitu. Nah, seperti ini misalnya. Nah, oke, sehingga waktu kita send, nah jadinya adalah HTML yang bisa ditampilkan di web atau ya bisa juga di email gitu. Nah, seperti itu. Oke, cara kita merubah tipe konten, istilahnya konten type. Nggak hanya ini saja, misalnya begini. Ada juga misalnya begini. Misalnya di web mobile banking, misalnya di web mobile banking, di bank BRI misalnya, Bank Mandiri misalnya, kita bisa mendownload transaksi kita dalam bulan ini, dalam bulan berjalan dari 1 Maret ke 28 Maret misalnya. Kita bisa mendownload laporan transaksi kita itu dalam format Excel, dalam format PDF misalnya, atau bisa langsung tampilkan di web gitu juga bisa. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan res.type ini. Ya. Begitu juga di Microskill Academy, kita juga bisa mendownload data nilai ya, atau dalam format Excel, dalam format PDF, dalam format CSV, comma spirit value gitu ya. Ya itu juga karena data konten type-nya itu bisa diatur. Kalau kita misalnya mau ngirimkan file Excel ke user, yaitu file XLS gitu ya, XLSX gitu ya, maka konten type-nya itu dia harus berupa application Excel konten type-nya, sehingga nanti data yang di send ke user adalah file Excel yang sebelumnya tentunya di dalam filenya itu kita buat dulu format Excel-nya kan, datanya, kemudian baru dikirimkan ke user. Begitu juga dengan file PDF misalnya. Nah, itu gunanya content type dalam hal ini ya. Oke, itu saja dari saya untuk materi minggu ini ya, mengenai body parser, untuk apa, bagaimana cara pakainya, kemudian content type tadi satu lagi ya, apa itu content type. Oke. Berikutnya adalah nantinya akan ada tugas di Teams yang coba nanti kalian selesaikan. Tugasnya adalah bagaimana cara kita menghandle file upload dari klien. Contoh misalnya si klien, si user, dia bisa mengupload file. Kan sering gitu ya kita lihat di web gitu, orang bisa attach file gitu. Contoh kalau misalnya kalau di Postman, cara kita mau ngetes untuk request yang modelnya gitu, model upload file itu bisa melalui form data, pakai yang form data. Jadi aktifkan form data, aktifkan form data, kemudian ini bisa diubah ke file. Ada teks, ada file. Contoh misalnya begini. Ini masih tentang form register gitu ya. Misalnya di sini ada email.
ini teks ya, ada email misalnya. Oke, ada name, address. Oke, ada satu lagi di sini avatar atau profile picture. Profile picture di mana orang bisa mengattach profile picture-nya pada saat registrasi. Jadi untuk ngetesnya kalau di Postman kita pilih ini yang file, kemudian di sini kita bisa mengattach sebuah file gambar gitu. Ini bisa attach file gambar. Oke, kita attach file gambar misalnya seperti ini. Nah, misalnya gini, ini kan file gambar nih. File gambar ini bisa saya attach. Oke. Kemudian ini bisa di send. Nah, oke. Ini masih undefined. Ya, masih undefined. Kenapa bisa undefined? Karena server kita belum bisa menghandle form data. Server kita tadi sudah bisa menghandle URL encode yang ini, sudah bisa menghandle row JSON ya. Tapi untuk row JSON dia sudah bisa, coba. Oke, row JSON bisa, URL encode bisa, form data masih tidak bisa. Kemudian yang kedua, itu satu. Yang kedua, file atau ya file gambar ini juga belum bisa di-handle. Nah, itu yang menjadi tugas kalian untuk 1 minggu ini. Silakan didiskusikan, akan saya buat satu thread di Teams untuk kasus ini. Silakan coba dipecahkan bagaimana supaya saya nantinya bisa mensubmit gambar, sehingga nanti di sini munculnya adalah nama, email, address atau alamat gitu ya, nama, email, address, dan informasi gambar yang saya submit, ukurannya, nama file gambarnya. Nah, itu nanti bisa kita buat di sini atau dimunculkan di responnya. Oke, itu menjadi tugas kita untuk minggu ini. Terima kasih, silakan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.